Ya, oke. Jadi pagi ini saya akan berusaha sesingkat-singkatnya bisa training kamu ya, tapi dengan asumsi eh, NAT 1 sampai NAT 4 sudah kamu beresin ya. Jadi buat teman-teman yang nanti dengerin recording ini asumsinya kita sudah menyelesaikan NAT 1, 2, 3, dan 4. Jadi kamu sudah mengerti sekilas tentang apa itu produk tradisional, apa itu produk unit link, kemudian kisi-kisinya untuk critical illness, hospital maupun life cover ya. Nah, beberapa poin penting yang mau saya ulang supaya nanti kamu nggak bingung di pelajaran ini. Yang pertama, benerin dulu mindsetnya bahwa unit link itu bagus, tradisional juga bagus. Kalau kamu tanya sama saya, bagus mana sebenarnya unit link dan tradisional? Tidak ada yang lebih bagus. Yang ada adalah kebutuhan nasabahmu sesuai dengan yang mana. Nah, justru nanti setelah training ini selesai, saya rencana juga akan bikin sebuah rekaman, nanti akan saya publish ya dalam bentuk YouTube juga tentang kayak apa sih sebenarnya produk Prudential untuk unit link dan tradisional. Jangan sampai terjadi pembodohan-pembodohan di lapangan demi kepentingan si agent akhirnya jelek-jelekin tradisional supaya closing unit link atau kebalik supaya bisa jualan unit link jelek-jelekin tradisional. Nah, itu jangan ya. Nah, yang penting sekarang nomor satu benerin dulu mindset bahwa salah kalau ngomong unit link lebih jelek, tradisional lebih jelek, semuanya bagus. Oke ya. Nah, yang kedua kita lihat karakteristiknya. Unit link itu bicara tentang fleksibilitas. Artinya kita bayar premi itu tidak seumur hidup. Yang dibayar seumur hidup adalah biaya asuransinya. Tradisional pun juga demikian. Kamu sebenarnya juga bayar biaya asuransi pasti seumur hidup. Bedanya kalau di unit link kelihatan, di tradisional nggak kroso, padahal ya dibayar. Ya, mana ada orang di cover tapi nggak bayar. Nah, perlu diperhatikan premi untuk unit link itu fleksibel. Mau bayar 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, terserah. Tapi the point, ketika kita bayar premi makin lama, maka nilai tunai makin besar. Nah, biaya asuransi itu dipotongkan dari nilai tunai. Ya, bukan dari premi. Berarti banyak yang kacau nih. Premi, store, kan kena biaya akuisisi di awal ya. Setelah itu ngumpul nilai tunai. Nilai tunai baru dipotong biaya asuransi. Nah, jadi ada satu titik di mana nasabah bisa cuti premi ketika nilai tunainya sudah cukup besar sehingga dia nggak perlu bayar premi terus gitu ya. Nah, kemudian selain premi yang dibayar fleksibel, dia juga fleksibel dalam isi kontennya. Jadi polis unit link itu bisa digonta-ganti. Hari ini nggak suka rujak, ganti rawon. Hari ini nggak suka rawon, ganti sate. Itu bisa. Ibarat kayak buku polis itu piring, isi manfaatnya itu ya masakannya itu. Masakannya bisa digonta-ganti. Tapi kalau tradisional, bicara tentang kepastian. Premi 5 tahun ya bayar 5 tahun, nggak bisa cuti. Premi 10 tahun ya 10 tahun, nggak bisa cuti. Isi manfaatnya sate ya sate terus. Rawon ya rawon terus, nggak bisa ganti. Ya, nah spek-speknya sekilas seperti itu. Itu harus dibenerin dulu supaya tidak ada rasa benci dengan unit link. Nah, ya, tapi juga nggak rasa benci dengan tradisional. So semuanya bagus. Itu yang penting dulu. Oke, yang kedua, manfaat asuransi itu ada 3. Ini yang penting juga diketahui, ada hospital ya, ada critical illness dan ada life cover. Nah, masing-masing manfaat ini punya spek kegunaan nggak sama. Jadi banyak orang yang salah kaprah dan kita ini sebagai agent sebenarnya tujuan kita apa sih? Bukan sekedar jualan asuransi dapat cuan. No, bukan itu tujuannya. Kita hari ini jadi agent, paling penting adalah kita mengedukasi orang-orang sekitar kita bahwa 3 manfaat ini mereka membutuhkan. Nah, kalimat mereka membutuhkan itu belum tentu mereka mampu beli, betul ya? Oleh sebab itu, penting sekali ketika kita mau menaksir seseorang jadi calon nasabah, ya tentu orang itu harus punya kemampuan. Jadi kalau nggak punya duit ya jangan diceritain, betul ya? Jangankan ngomong asuransi,
beli makanan pun kalau nggak ada duit ya mana bisa beli. Jadi kuncinya ya tetap ada duit dulu. Nah, manfaat ini masing-masing hospital itu tujuannya adalah segala kejadian yang melibatkan masuk rumah sakit, menginap atau kecelakaan atau operasi itu di cover. Nah, ada satu kondisi di mana hospital zaman dulu itu hanya mengcover sesuai plafon. Jadi kalau plafonnya kecil bakalan minus-minus. Nah, zaman sekarang di Prudential sejak 2019 bulan April kita mengeluarkan produk yang namanya PPH. Kalau di unit link namanya PPH. Kalau dijadikan tradisional namanya PSS ya. Ini sisi tradisional, ini sisi unit link ya. Nah, PPH dan PSS ini speknya sama, cuma namanya aja dibedain. Kalau kita bunyi PSS, oh itu tradisional. Kita bunyinya PPH, oh itu unit link. Nah, speknya gimana? Speknya simpelnya, pokoknya masuk rumah sakit, ada penggunaan kamar minimal 6 jam, maka klaim rawat inap sudah bisa dilakukan. Tetapi kalau dia kecelakaan, meskipun nggak pakai kamar ya tetap bisa diklaimkan semuanya. Ya, intinya semua on bill. Tentang rincian detailnya nanti tinggal dilihat di tabel PPH atau PSS. Per item sudah jelas banget. Ya, nah banyak orang kalau sudah punya manfaat hospital, mereka sudah merasa oh cukup, aku nggak butuh asuransi lagi. Nah ini harus diluruskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena hospital toh kalau nggak ditambah dengan critical illness, hidupnya masih bahaya. Contoh, Pak Ali hari ini masuk rumah sakit, kena jantung, kanker, stroke. Semua biaya dibayari sama Prudential. Tetapi ingat, jantung, kanker, stroke itu areanya critical illness. Begitu seseorang kena kanker, maka belum tentu dia bisa kerja lagi, belum tentu bisa lanjut. Mungkin kalau posisinya adalah manajer atau direktur pun bisa-bisa dipensiunkan dini. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika seseorang kena kanker? Maka dari itu kita bilang bahwa manfaat critical illness itu adalah income protection. Nah, masalah di hospital beres, tapi proteksi income-nya gimana? Sedangkan kita tahu bahwa yang namanya income itu dipakai untuk banyak hal. Betul ya? Ada yang dipakai untuk cicil mobil, cicil rumah, cicil tanah, cicil apartemen, bayari sekolah, uang pangkal, ngasih bojo, ngasih mertua, shopping, liburan, dan lain-lain. Banyak banget. Income itu dipakai untuk banyak hal. Nah, ketika orang kena kanker stroke, income-nya hilang, atau drop banyak, terus ini semua melok siapa gitu loh, ini ikut siapa? Nah kalau ini nggak ada yang bisa bayari, mobil disita, rumah disita, tanah dipaksa jual, apartemen paksa jual, nggak bisa sekolahin, nggak bisa shopping, nah terus ikut siapa? Betul ya? Oleh sebab itu muncullah di sini bernama CCB 61 PruTop di unit link. Tapi kalau di tradisional namanya PCB 88. Secara spek definisinya sama, yaitu pokoknya sampai kena jantung, kanker, stroke ya, 61 penyakit kritis itu atau meninggal, maka akan keluar sejumlah uang pertanggungan yang dia beli. Nah, barusan saya ngomong uang pertanggungan yang dia beli. Apa itu? Uang pertanggungan ini harusnya kita hitung berdasarkan dari income yang ingin dia lindungi. Jadi nggak sembarangan jualan. Kalau kita mau jadi agent profesional harus ada perhitungan uang pertanggungan berapa untuk melindungi income berapa. Contoh, ya contoh. Ini perhitungan paling sederhana. Kalau saya punya income misalkan 100 juta per bulan, ya berarti hitungan uang pertanggungan yang paling minim dia harus beli adalah dikali 7 tahun. Kenapa? Karena asumsinya kalau saya tetap sehat, 7 tahun lagi itu kan tetap saya dapat duit dari pekerjaan saya atau bisnis saya. Nah, gara-gara kanker jantung stroke, income saya hilang. Nah, kalau kita menghitung dengan rumus ini, maka ketika di titik dia hari ini divonis kanker stroke, dia tetap akan terima uang sampai 7 tahun ke depan seakan-akan dia tetap sehat. Kenapa pakai acuan 7 tahun? Karena asumsinya 7 tahun adalah masa untuk dia bisa survive, untuk bisa pulih kembali. 7 tahun adalah masa untuk memberikan waktu kepada si istri
untuk bisa berusaha cari jalan keluar. Nah, selama dia masih mencari-cari, masih struggle, dia dapat income 7 tahun itu tetap ada di dalam keluarga itu. Nah, so dengan kata lain, harusnya dia punya kebutuhan 8,4 M untuk beli CCP, untuk beli PCP 8,4 M. Nah, jadi cara jualannya nggak sembarangan. Cara jualannya berdasarkan ada hitungan. Nah, hebatnya adalah ketika kita jualan critical illness versi prudensial, itu adalah aset, harta. Loh kok isaku? Memangnya kalau di asuransi lain belum tentu harta. Yes, kalau asuransi lain belum tentu harta. Sebagai bukti ya, contoh nih. Pak Ali beli critical illness di asuransi lain, bukan prudensial, sebesar 8,4 M berdasarkan hitungan ini. Suatu hari ternyata Pak Ali kecelakaan dan langsung meninggal dunia. Teman-teman, 8,4 nggak jadi cair. Kenapa? Karena di asuransi lain yang namanya critical illness, ya kudu klaim critical illness, orangnya harus kritis, orangnya harus terdiagnosa. Kemudian 14 hari lagi baru diklaimkan. Tetapi kalau di prudensial, definisi critical illness kita itu ada dua. Dia terdiagnosa kondisi kritis atau dia meninggal dunia. Jadi dengan kata lain, perjalanan hidup manusia itu kan memang musibahnya tinggal dua aja kan. Kalau nggak kritis ya meninggal, nggak ada lagi kan. Oleh sebab itu saya katakan harta. Kenapa? Karena begitu Pak Ali tanda tangan polis dengan saya 8,4 M, maka hari itu juga Pak Ali boleh berkata sama istri, yang aku barusan nambah harta 8,4 M. Kapanpun aku terdiagnosa atau kapanpun aku meninggal, 8,4 M ini akan jadi milik keluarga kita. So teman-teman, ini penting harus kamu ketahui. Ya, kenapa? Karena respon otak manusia kalau dia membeli sebuah harta, itu mereka semangat. Tapi kalau mereka mengeluarkan biaya, mereka ogah-ogahan. Saya kasih contoh. Ada orang hobi beli rumah. Udah punya rumah, beli rumah lagi. Udah punya rumah, beli rumah lagi. Kenapa? Karena rumah dianggap sebuah harta. Betul? Selama rumah itu dianggap murah, dia mau beli lagi loh. Walaupun sudah punya 8. Tapi banyak orang hari ini beli polis, punya 2 aja sudah merasa mungke-mungke wis cukup-cukup gak mau nambah lagi. Kenapa? Ya karena dia berpikir, dia merespon polis itu sebuah biaya. Nah ini harus dilurusin terlebih dahulu, termasuk kita yang sebagai agent harus menyadari ini. Teman-teman saya mau tanya, tadi ketika saya cerita sebuah rumah, kenapa sudah punya rumah kok mau beli rumah lagi? Kenapa kok mau beli rumah lagi? Kenapa kok mau beli rumah lagi? Karena rumahnya murah. Contoh, pasaran rumah 5 miliar. Kemudian dijual waktu itu cuma 3,5 miliar. Semangat nggak orang ini beli? Wah semangat banget. Langsung dibeli. Kenapa? Marketnya 5 miliar, orang lagi BU 3,5 M. Wah pasti cuan. Betul ya? Selama merasa murah, dia merasa cuan. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa bikin proposal, Anda akan kaget. Ini misalkan proposal ya. Saya punya CCP, contoh nih, sebesar 5 miliar. Saya bayar premi. Itu ternyata cuma sekitar, misalkan ya, ini contoh ngapur aja, 3 juta aja per bulan. Padahal kalau saya beli rumah 5 miliar, cicilan bank saya pasti 50 juta per bulan selama 10 tahun sampai 15 tahun. Betul nggak? Teman-teman bayangkan, ini nyicil 50, ini nyicil 3 juta. Dengan kata lain, kalau saya bercandanya gini, oke nggak? Kowibi, ada orang jual rumah 5 miliar, dia lagi BU kok, nggak butuh tanda jadi, nggak butuh DP, Koko cuma perlu bayar cicilan aja di bank 3 jutaan. Minat nggak kok? Duh, pasti minat, betul? Tentu ilustrasi ini nggak boleh kamu samakan dengan tujuan saya hari itu memang cari rumah untuk dihuni loh ya. Paham ya? Kalau saya lagi barusan merit, terus kepingin beli rumah buat rumah tangga, terus kamu bandingin, ngapain beli rumah, beli polis? Nah ini orang agent bodoh namanya. Tentu ketika saya ngasih ilustrasi seperti ini, tujuan saya ngomong adalah dari sisi membuktikan bahwa polis critical illness, baik PCP maupun CCP, itu sangatlah murah.
leverage-nya sangat tinggi. Ya, kalau Anda ngerti dunia accounting, accounting itu ada yang namanya intangible asset, harta yang tidak kelihatan. Nah, ini termasuk, gitu ya. Ini termasuk intangible asset. Suatu hari pasti jadi aset, cuman nggak tahu kapan. Kalau saya ngomong suatu hari, berarti kita ngambil dari sisi bahasa investasi. Investasi emas bagus nggak? Bagus. Investasi rumah bagus nggak? Bagus. Investasi saham bagus nggak? Bagus. Teman-teman kalau tahu mana yang paling bagus, apakah kita terus akan milih satu investasi? Tidak. Orang yang pinter investasi pun akan selalu suka investasi di banyak tempat. Emas bagus, dia beli emas. US dollar bagus, dia beli US dollar. Tanah bagus, dia beli tanah. Pertanyaannya, masukkan satu file di otak klien termasuk di otakmu bahwa polis asuransi adalah salah satu instrumen investasi yang bagus. Kenapa? Karena daya ungkitnya, harga perolehannya sangat murah. Ya, nanti akan berlanjut kalau Anda kepingin tahu, saya akan cerita itu karena ini kalau diceritain terus nggak maju-maju nanti ya. Nah, saya cerita ini dulu. Oke, kemudian saya akan lanjut dulu ke live cover. Nanti saya akan gali lebih dalam tentang dua item ini ya, PCP dan live cover. Saya pindah dulu ke live cover. Ini juga saya kasih tanda plus. Nah, kenapa udah punya hospital masih butuh critical illness? Tadi jawabannya udah tahu bahwa kalau cuma resikonya sakit demam berdarah tipes, mencret masuk hospital beres ya iyo. Tapi kalau jantung kanker stroke, pekerjaannya hilang, bisnisnya hilang, income drop, income hilang. Lah terus ikut siapa ini semua cicilan ini, betul? Apalagi orang Indonesia hobi banget dengan nyicil-mencicil. Betul ya? Nah, cicil dianggap harta, padahal belum jadi harta, cicilan belum lunas. Nah teman-teman Anda udah tahu kenapa butuh CI. Nah sekarang yang terakhir, terus kenapa masih butuh life cover? Udah punya hospital, udah punya CI, kenapa butuh life cover? Jawabannya adalah karena life cover dibandingkan dengan CI itu belinya kurang lebih sepertiga lebih murah. Teman-teman, kita butuh CI, kita butuh life. Kalau Anda tanya sama saya, loh kok Bibi kalau life lebih murah sepertiganya, ya udah nggak usah beli CI kok, life aja, kan murah banget. Nah, ada salahnya juga. Kenapa? Ada orang kena jantung, habis itu sembuh dan hidup panjang loh. Life cover nggak klaim loh berarti. Ada orang habis kena kanker, kankernya panjang loh, sampai 7 tahun, 10 tahun loh. Jadi life cover belum klaim-klaim. Tapi bantuan nggak muncul-muncul karena dia nggak punya polisi CI. Oleh sebab itu, dari contoh ini kita sadar CI kita butuh. Ya tinggal Anda sesuaikan aja proteksi income berapa yang Anda mau lindungi. Nah, sedangkan life cover alasan saya yang pertama adalah karena murah sekali sepertiganya. Tadi aja CI kita anggap murah, apalagi life cover. Lebih murah lagi, sepertiga. So kita harus lebih semangat beli dong, bener ya? Nah, kemudian alasan saya beli life cover, selain ini lebih murah, ada lagi teman-teman. Untuk memperkaya diri. Orang akan bingung, maksudnya memperkaya itu apa? Ini kan murah. Lah kalau murah, berarti ini belinya kan lebih murah lagi. Lah kalau lebih murah lagi, bener dong, saya kaya akan lebih kaya. Dan ingat loh, hari ini semua laki, semua cowok yang jadi tulang punggung keluarga, lu ngapain kerja? Lu ngapain nabung? Lu ngapain beli mobil, rumah, tanah, emas, dan lain sebagainya? Ngapain? Sadar nggak sadar, kita mempersiapkan yang namanya warisan. One day, suatu hari semua orang akan meninggal. Ya, benar-benar sad news. Ya, beberapa minggu ini banyak banget teman-teman kita yang tiba-tiba meninggal karena kena COVID, betul ya? Hampir setiap hari di semua grup WA isinya mesti ada aja orang yang kita kenal meninggal dunia. Itu benar-benar sad news banget ya. Nah, teman-teman, kalau kita tahu bahwa pada akhirnya semua orang juga akan meninggal, bagus banget kalau kita mempersiapkan warisan dari sekarang ya, itu kaya lebih kaya. Kemudian yang berikutnya adalah kita kepingin melakukan tax saving. Anda mungkin kaget apa yang dimaksud dengan tax saving, menghemat pajak. Kita harus tahu bahwa di Indonesia ini ada yang namanya pajak waris ya. Jadi semua orang kan pasti punya SPT. Ya, kalau nggak berubah ya, kalau hartamu kurang dari 400 juta, asetmu ya Anda nggak dikenakan pajak sama negara. Tapi kalau
total asetmu lebih dari 400 juta, maka harus dikenakan teks ya. Dan teksnya itu untuk balik nama, untuk BPATB, untuk biaya notaris, kurang lebih ya netnya 7% ya. Tapi untuk ngitung cek gampang saya buletin ya 10%. Artinya gini, kalau saya punya SPT, harta SPT saya itu misalkan 100 miliar, maka sebenarnya ketika saya meninggal dunia, istri saya harus menyediakan dana tunai 10 miliar. Sekali lagi, kalau saya punya SPT, harta saya di sana 100 miliar, maka saya harus menyiapkan dana tunai ya. Ketika saya meninggal, istri atau anak saya harus keluar duit 10 miliar untuk balik nama, BPATB dan lain-lain. Anda mungkin akan ngomong, kok Wibi bisa diatasi nggak sih supaya nggak perlu keluar duit segitu banyak? Bisa. Caranya dengan dihibahkan terlebih dahulu. Nah, setahu saya ya, sekarang hibah pun dikenakan teks, tapi ya memang lebih kecil, nggak sampai 7%. Saya lupa persisnya ya, mungkin 2%, 2,5% saya lupa. Ya, Anda bisa tanya notaris lah. Nah, tapi bagi beberapa orang, ya, terutama buat ya orang yang apalagi yang megang Hong Shui gitu ya, kayaknya kok pamali gitu loh ya, belum mati kok udah bagi-bagi harta, kan aneh. Saya belum mati gini terus saya bagi-bagi, oke anak pertama kamu dapat rumah di situ ya, anak kedua kamu dapat rumah di situ ya, ini tanah ini buat lu ya istri, ini buat lu ya nak. Kayaknya aneh gitu loh, kayak orang udah mau pamitan mati ya, itu pamali. Jadi banyak orang ya nggak melakukan itu gitu. Dan lebih lucu lagi, ini pernah kejadian sih, ya. Ada suami istri, si suami merasa takut kalau dia ada apa-apa nanti membebani si istri. Maka si suami ciamik, ya. Dia sengaja bikin semua aset atas nama si istri. Tujuannya kalau dia mati nggak perlu balik nama karena sudah di istri gitu ya. Siapa yang tahu sih Tuhan itu maunya apa? Kan gak ada yang tahu. Suatu hari si istri kena serangan jantung dan meninggal dunia. Maka si suami keluar duit 1,6 miliar hanya untuk balik nama semua harta-hartanya kembali. So teman-teman, tujuan orang beli life cover sebenarnya bukan ngomong warisan terlebih dahulu, tapi harus menyediakan teks. Pajak waris ini pasti akan muncul. Ya. Karena begitu mati perlu balik nama, si pewaris akan mengeluarkan teks. Nah ini tujuan paling penting sebenarnya ketika kita beli life cover. Mumpung harganya cuma sepertiganya dari si I. Nah kalau di tradisional kita kenal ada yang namanya perwarisan sama perucinta. Kalau di Unilink kita kenal namanya link term. Ya. Nah selanjutnya saya akan cerita tentang apa itu PCB, apa itu CCB, apa itu PWPC, dan apa itu link term. Tapi di poin slide ini kita jadi tahu bahwa konyol kalau kita mentang-mentang sudah punya hospital on bill terus mengatakan nggak butuh ini. Itu salah pol. Paham ya? Karena kita udah tahu kalau kita kena ini, aduh ini ikut siapa? Mana mungkin bayar cicilan mobil pakai PPh? Mana mungkin bayar uang pangkal pakai gesek kartu hitamnya Prudential? Ya gak iso lah, betul ya? Ya harus gesek pakai kartu kredit. Lah yang bayar kartu kredit siapa? Bener nggak? Nah itu semua butuh CI. Ya, dan jangan lupa mumpung harganya murah banget dan Anda tahu begitu seseorang meninggal dunia pasti harta-hartanya perlu dibalik nama dan lain-lain, Anda perlu nyiapin minimal 7% dari SPT, 7% dari harta yang kamu punyai. Itu adalah angka minimal pembelian uang petawan jiwa. Ya. Oke, ini saya close dulu. Sekarang saya bahas tentang lebih detail tentang critical illness. Oke. Teman-teman, kalau hospital gampang ya, tinggal lihat tabel aja, nanti tanya lewat WhatsApp, kalau item ini artinya apa, item ini artinya apa. Ya, teman-teman, CI ini kenapa kok penting? Kenapa kok penting? Mungkin Anda harus tahu terlebih dahulu, bukan bermaksud nakut-nakuti. Ya, kita punya dua data yang sangat valid, yaitu dari WHO dan dari Profesor Dr. Marius Barnard. WHO mengatakan 9 dari 10. Gila nggak? 9 dari 10. Manusia di dunia sebelum mati itu ternyata terdiagnosa kondisi kritis. Dan yang paling favorit jantung, kanker, stroke. Ya. Nah, so boleh dibilang dari datanya WHO ini, waduh, kepingin mati kecelakaan itu nggak gampang. Ya. Kepingin mati tidur itu nggak gampang.
lebih gampang itu terdiagnosa dulu jantung, kena kanker, kena stroke. Ini lebih familiar gitu loh. Dan gagal ginjal. Ini familiar banget. Ya. Nah teman-teman, kemudian saya juga punya data dari Profesor Dr. Marius Barnard. Orang ini adalah penemu orang pertama kali di dunia dari Afrika Selatan yang berhasil melakukan transplantasi jantung. Nah, jadi kalau Anda lihat sejarahnya transplantasi jantung, ya orang ini masternya, Profesor Dr. Marius Barnard. Orang ini adalah mbahnya critical illness. Orang ini adalah tokoh dunia yang menciptakan critical illness. Karena di salah satu seminarnya, dia mengatakan kepada waktu itu audiensnya orang asuransi di seluruh dunia ya. Ya namanya MDRT, Million Dollar Round Table Seminar. Nah, dia mengatakan bahwa dia sangat sedih dulu waktu dia pertama kali berhasil transplantasi jantung, ada wartawan itu belani, nawari dia bayar 1 juta US dollar hanya untuk sebuah foto ketika dia melakukan transplantasi jantung. Kenapa dia sedih? Dikasih 1 juta dolar kok sedih? Karena dia tahu ada banyak orang di luar sana nggak sampai meja operasi wis mati kabeh. Kenapa? Gono duit. Karena waktu itu tidak ada asuransi yang mengcover critical illness. Dan Marius Barnard mengatakan asuransi harus mempunyai critical illness. Nah, kenapa dia mengatakan harus punya asuransi? Dia nggak ngomongin data WHO. Dia nggak ngomongin dari sisi sini lagi. Tapi dia mengajarkan ke kita bahwa di dalam tubuh manusia itu memproduksi yang berhubungan dengan sel dan berhubungan dengan pembuluh darah. Ya. Kalau kita bicara tentang sel, di dalam tubuh kita itu sudah ada sel kanker, cuman belum aktif. Nah, cocok toh? Ini juga ada. Ya. Nah, kalau kita bicara pembuluh darah, kita itu memproduksi namanya aterosklerosis. Itu yang menciptakan, yang membuat seseorang bisa kena jantung dan stroke. Nah, podo. Ternyata ilmiah gitu loh. Datanya yang ada di WHO itu berdasarkan ini. Ada sel dalam tubuh dan pembuluh darah. Teman-teman, Anda tahu resiko kanker 1 dari 3. Anda tahu resiko jantung 1 dari 4. Anda tahu resiko stroke di Indonesia 1 dari 6. Apa artinya? Ya. Orang 3, 1 pasti kena. Orang 4, 1 pasti kena. 6, 1 pasti kena. Ya. Jadi benar banget 9 dari 10 resikonya gede. Makanya orang harus punya critical illness. Ya, oke. Nah sekarang spek PCB seperti apa? Nih perhatiin. Dia bayar premi 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Sebenarnya ada pilihan yang ketiga 15 tahun tapi nggak usah lah. Itu terlalu mahal nasabah ya. Kemudian dia ada jaminan. Pada tahun 20 duitnya kembali 100%. Jadi total premi pasti balik 100%. Dan di tahun 21, 22 dan seterusnya duit 100% ini akan bertumbuh. Bertumbuh terus. Jadi kayak orang nabung di kayak bunga. Terserah mau ngambil di kapan pun, ya terserah. Tapi begitu ngambil, polis tutup ya. Nah, jadi boleh dibilang gratis selama 20 tahun. Paham ya? Nah, resiko yang di cover sama, ya terdiagnosa keluar, mati juga keluar. Dan sebagai bonus kalau kecelakaan, dapatnya dikali 3. Ya. Dengan catatan ini kalau ikutnya maksimal 3M ya teman-teman. Kalau lebih dari 3M rumusnya beda. Kalau ikutnya lebih dari 3M rumusnya begini yang benar. Yang benar ya 100% UP ditambah 200% UP. Tapi maksimal 6M. Nah, jadi contoh kenapa kok saya tadi ngomong dikali 3 dengan catatan belinya maksimal 3M. Karena kalau Anda beli 3M, berarti kan di sini keluarnya gini. Ini keluarnya 3M, 1% UP kan? Di sini keluarnya 3 kali 2, 6. Nah, kan tetap 6M. Jadi 3 tambah 6, 9. Benar kan? Dikali 3. Tapi kalau belinya misalkan 5 miliar, hasilnya bukan 15 loh. Kenapa? Karena 5M ditulis di sini. 1% kan 5M.
200%-nya 5M kan 10M, tapi kan ada aturan maksimal 6 ya, tetap 6. Berarti keluarnya 11. Paham ya? 5 tambah 6. Oke? Nah, terdiagnosa mati atau kecelakaan. Nah, teman-teman, ada lagi juga jaminan. Usia 88 tahun, dia pasti cair UP-nya. Nah, berarti dia usia 88, UP-nya cair. Jadi dengan demikian, kita bisa lihat, saya ulang bacanya ya. Bayar premi 5 tahun atau 10. Nanti preminya di tahun ke-20 sudah standby 100%, auto. Jadi kalau mau diambil silakan, tapi tutup polis ya. Kalau dia nggak mau ambil, tahun 21 duitnya nambah, 22 duitnya nambah. Dan ini kelihatan semua di proposal dijamin. Ya, terus bertumbuh terus. Nah, klaim terhadap uang pertanggungan ini bisa cair ketika dia terdiagnosa kondisi kritis atau meninggal. Dan kalau untuk kecelakaan, dia bisa dapat 3 kali. Asumsi kalau belinya 3M ya. Contoh 3M ditambah 6M, 9M, benar kali 3. Tapi kalau dia belinya lebih dari 3M, rumusnya dirubah. Karena rumus yang benar itu ini. 100% ditambah 200% ekstra UP. Tapi yang 200% maksimal 6M. Ya. Kemudian usia 88 ada jaminan uang pertahunannya itu cair. Jadi kalau dulu belinya 5M ya, umur 88 keluar 5M. Nilai tunainya sudah nggak ada lagi. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana speknya CCB. CCB bayar premi, kan ini di polis unit link ya. Bayar preminya minimal yang harus dipatuhi, nggak boleh meleset, itu 3 tahun. Ya. Kalau dalam 3 tahun ada melesetnya, lapse teman-teman. Nah, ini juga sama loh, 5 tahun, 10 tahun ini harus rutin, nggak boleh bolong. Sekali bolong langsung lapse. Tradisional nggak ada cuti premi. Ya. Nah, CCB ini bayar premi minimal 3 tahun. Tapi bukan berarti bayar 3 tahun untuk mandek, ya pasti lapse lah. Ya Anda harus bayar lagi terus. Nah, seberapa lama? Terserah. Seperti tadi analisa saya di paling depan, semakin panjang nilai tunai semakin besar. Nanti kalau nilai tunai sudah besar, kamu boleh cuti premi. Nah, itu buat pegangan ya unit link. Bayar premi minimal 3 tahun. Kemudian prinsipnya nilai tunai akan dipotong COI. COI itu cost of insurance, biaya asuransi. Dan nilai tunai ini tergantung dari seberapa panjang bayar premi ya. Semakin panjang nilai tunai semakin besar. Nah, karena ini bicara unit link, maka nilai tunai ini sebenarnya ditambah dengan performance fund. Nah, ini mulai seru ini. Nilai tunai ini ditambah dengan performance fund, baru hasilnya dikurangi biaya asuransi. Nah, fund ini ada banyak pilihan. Kita ngomong 4 fund yang paling utama. Cash fund, fixed fund, managed fund, equity fund. Saya bicara dari yang paling tidak ada resiko sampai yang paling resiko. Dan secara hukum ekonomi, low risk, low return artinya low return, high return. Ya. Low risk, high risk. Itu maksud saya. Ini yang paling kiri ini low risk, paling kanan high risk. Hukum ekonomi kalau low risk, low return. High risk, high return. Nah, teman-teman, mari kita pelajari kenapa selama ini unit link dibenci oleh orang-orang. Nah, sedikit cerita ya sejarah supaya Anda jadi paham bagaimana mengatasi orang-orang yang salah paham dengan unit link. Teman-teman, unit link itu zaman dulu primadona pakai equity fund. Ya, walaupun di proposal janjinya 15%, 18% gitu ya. Tapi kenyataannya perusahaan bisa memberikan 40%, malah pernah 100%, 50%. Gila, ngeri banget. Orang happy banget waktu itu, euforia banget jualan unit link. Orang bayar nilai tunainya jauh lebih besar daripada proposalnya. Kenyataannya lebih gede gitu loh. So makin happy, orang makin beli, dan makin lama cara jualannya sampai keliru. Cara jualannya sampai akhirnya bahasanya begini nih zaman dulu. Anggap kayak nabung. Duitmu nanti 10 tahun lagi jadi segini. Wah, kayak dewa, dipasti-pasti no gitu. Padahal yang namanya unit link itu kan tergantung fundnya kinerjanya kayak apa. Nah, singkat cerita, tahun 2013 sampai hari ini, equity fund itu jelek. Performanya tidak bisa konsisten seperti zaman dulu. Kayak roller coaster. Wajur lah boleh dibilang. Sehingga akhirnya nasabah banyak yang kecewa. Nah, image-nya nasabah, unit link itu equity fund. Equity fund itu gambaran unit link. Orang nggak tahu bahwa di unit link itu ada cash fund, ada fixed fund, ada managed fund. Dia nggak tahu. Nah, teman-teman kalau equity fund kan saham.
Kalau managed fund itu campuran 1, 2, 3. Kalau fixed fund itu obligasi. Kalau cash fund itu deposito. Nah, sejak tahun 2017-an kita sudah banting setir. Kita kalau nyeting produk asuransi, kita menggunakan 2 fund ini aja. Cash fund dan fixed fund. Kenapa? Karena cash fund dan fixed fund walaupun tergantung market, marketnya ini tetap terukur. Tetap terukur. Kenapa? Karena low risk. Cash fund kan deposito. Hasilnya ya sekitar 4% terus setiap tahun. Nggak akan berubah. Ya kurang lebih 4%-an. Cash fund. Tapi kalau fixed fund, dia bisa average sekitar 7% itu aman. Anda lihat hari ini IHSG jelek kan? Tapi kalau Anda perhatikan, berapa fixed fund kita untuk year to date sampai hari ini? Teman-teman, year to date fixed fund kita, hari ini saya ngomong sama kamu, itu masih 9-10%. Padahal sudah jelek loh, IHSG-nya udah volatilenya luar biasa jelek kan. Itu pun masih 9%. 2-3 bulan yang lalu saya sempat ngintip 11-13%. Jadi kalau saya bicara pakai fixed fund 7%, itu sih masih achievable banget. Sejelek-jeleknya fixed fund ya, apes lah ya misalkan gitu ya. Maybe 2-3-4% lah di tahun itu. Tapi itu kan adalah gambaran cash fund juga. So saya mengajarkan ke tim, kita selalu menggunakan 100% fixed income fund. Karena kalau kita beruntung, mungkin bisa dapat 10-11%. Kalau kita apes, mungkin dapat 4%. Tapi kalau average 7%, itu achievable. Oke lah, kita bisa acuan di situ. Nah, ya, so teman-teman perhatiin, ya ini coba saya hapus dulu supaya bacanya gampang. Ya. Ya. Oke, nah, so dari gambar saya ini, kalau kita bisa memiliki nilai tunai ditambah 7%, hasilnya itu lebih besar daripada COI. Berarti kita bisa nggak bayar COI loh. Kayak orang gratisan. Saya kasih contoh supaya gampang. Anda kalau punya duit di BCA sebesar 50.000, bulan depan duitmu nyusut nggak? Pasti nyusut. Kenapa? Karena 50.000 ditambah bunganya BCA, dikurangi administrasi, 10.000 atau 25.000 sekarang ya. Nyusut toh duitmu. Betul ya? Nah itu sama dengan asumsi saya nih. Contoh, saya punya nilai tunai 100 juta. COI saya 400.000 misalkan ya per bulan. Anggap 7%. Lah, kan saya dapat bunganya 7 juta. Dapat bunganya kan 7 juta. 100 juta ditambah 7%. Ini ngitung kasar ya. Saya dapat 7 juta. Sedangkan COI saya setahun 4,8. Duit surplus 7 juta, COI-nya 4,8. Sampai di sini berarti ada gunanya nggak kalau bayar premi jangka panjang? Oh, ada gunanya. Ya ini. Gunanya tuh ya ini. Di satu titik kita punya nilai tunai, ketika ditambah dengan bunga kinerja fund, hasilnya itu bisa buat bayar biaya asuransi. Berarti nilai tunainya bisa membackup duit kita nggak nyusut. Ininya begitu. Nah, ngerti ya? Nah, terus bedanya apa nih sama PCB? Nah, kalau tadi saya kan ngomong kalau PCB kalau meninggal kali 3 kecelakaan. Kalau di sini kecelakaan kali 3 nggak ada sih. Cuman kalau di sini klaim selalu ditambah dengan nilai tunai. Nah, kalau di PCB yang keluar uang pertanggungan tok. Kalau di CCB yang keluar ditambah nilai tunai yang terbentuk. Jadi kalau sama-sama beli 5 miliar nih. Sama-sama beli 5 miliar ya. PCB di sini klaim keluarnya berapa? Pasti 5 miliar. CCB klaim keluarnya berapa? 5 miliar tambah nilai tunai yang ada. Seperti itu. Nah, teman-teman, CCB tadi saya ngomong semakin panjang bayar premi, nilai tunai semakin besar. Berarti boleh dibilang bayar preminya jangka panjang. Tapi kalau kita bicara di PCB cuma 5 dan 10, ini boleh dibilang jangka pendek. Tadi saya udah bilang semua bagus, nggak ada yang jelek. Ini kan balik lagi ke karakter manusianya. Kalau tujuan dia kepingin beli 5 miliar dengan start premi lebih murah,
tentu CCP jawabannya. Paham? Tetapi kalau ada orang berpikir, aku males dodo, orang diutang ya. Saya maunya cepet bayar selesai, 5 tahun tok selesai. Dan duit saya kalau saya mau ambil pasti dijamin oto. Ya udah, kalau pemikiran seperti itu beliau PCB. Jadi boleh dibilang ini kayaknya karakteristiknya yang satu orang kaya banget, yang satu orang biasa. Orang kaya pasti belinya gede-gede, nggak mau jangka panjang, maunya pendek-pendek dan duitnya dijamin. Tapi kalau orang biasa-biasa, maunya gede di sini UP-nya, tapi nggak mampu bayar premi gede langsung di awal. Jadi harus kecil-kecil gitu. Ya udah beliau CCP. Jadi karakternya nggak sama gitu. Ya, spek barang sama, tapi karakter manusianya nggak sama. Apakah CCP kita bisa desain dijamin 20 tahun duit balik? Nggak bisa. Kita unit link tidak pernah boleh mengatakan dijamin. Kenapa? Karena tetap semuanya tergantung kinerja si fund ini. Kita menggunakan asumsi 7% memang achievable, tapi tetap tidak boleh pakai kalimat dijamin. Dijamin ada di PCB. Nah, ini adalah contohnya. Nanti mungkin kalau mau lebih jelas, kamu bisa baca, tontonin YouTube saya. Ya, nanti setelah training ini, saya mau bikin YouTube yang bahas tentang ini. Nah, ini sekilas dulu, PCB dan CCP itu seperti ini. Anda sudah tak kasih tahu di slide sebelum ini, why orang butuh CI. Dan di slide ini, Anda jadi jelas, spek barang seperti apa dan manfaatnya apa, ketemu calon nasabah cocoknya sing mana. Ya. Nah, teman-teman PCB ini usia masuk terakhir 60, ya, kalau CCP usia terakhir masuk 65. Nah, dari sini aja udah kelihatan. Berarti kalau dapat nasabah umur 61 sampai 65 ya pasti beli CCP. Betul ya? Nah, gimana kalau ketemu orang umur 50 sampai 60? Mau beli ini apa ini? Teman-teman, rumus ini Anda makan aja mentah-mentah. Kalau deket 60 pasti beli PCB, jangan jual CCP. Kenapa? Karena 60 menuju 88 itu sudah dekat. Dan mungkin orang ini akan bisa nyampe. Kan nggak kerasa ya kalau 28 tahun. Nah, di PCB kan 88 tahun udah cair. Berarti duitnya pasti dia terima gitu. Dan kalaupun ternyata batal mau dilanjutin, tahun 20 kan sudah balik duitnya. Contoh umurnya 55 lah. Start. Ditambah 20 kan masih 75. Nah, dia kan bisa balikin duitnya lagi di sini. Tapi kalau kita beli CCP, start 55, ya sorry to say, hanya mengandalkan fixed fund. 55 ini ditambah dengan fixed fund. Teman-teman 20 tahun lagi pun duit ini akan susah kembali. Kecuali Anda setting premi saver di bawah. Tapi kalau premi savernya disetting gede banget, lah kenapa Anda beli CCP, total premi ujung-ujungnya gede lagi. Ya beliau PCB aja. Ingat loh, tadi saya di depan sudah ngomong. Keputusan PCB itu pasti lebih mahal ketimbang CCP. Kenapa? Karena ada jaminan 20 tahun duit kembali. Nah, untuk beli CCP kita sengaja beli maunya irit-irit banget. Jadi kan preminya hanya premi asuransi aja yang disetting. Premi asuransi umur 55 ditambah dengan fundnya fixed fund. Mateng, guys. Ditunggu sampai berapa tahun, duit juga nggak akan kembali. Jadi memang orang ketika nyeting unit link zaman sekarang, bukan men-setting untuk ke arah break-even point atau kembali utuh. No. Bayar aja. Pokoknya nanti di satu titik nilai tunaimu ditambah 7% akan lebih besar daripada biaya asuransi bulanan yang terjadi. Disitulah kamu bisa cuti premi, alias gak bayar lagi. Dan duitmu gak nyusut. Itu strategic plan-nya. Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir, saya akan jelasin tentang apa itu PW, apa itu PC, apa itu link term, speknya. Ya, teman-teman kalau lihat dari bayar preminya, ini pilihannya 5 tahun dan 10 tahun. 15-nya nggak usah dianggap. Kalau PC 10 tahun. Kalau link term, tadi udah ngerti ya, kan unit link. Berarti bayar premi ini kapan? Yang harus dibayar 3 tahun. Setelah itu terserah kamu. Semakin panjang bayar, semakin besar nilai tunaimu. Semakin besar nilai tunaimu, maka ada kesempatan ketika ditambah dengan kinerja fixed fund 7%, hasilmu itu cukup untuk membackup biaya asuransi, sehingga kamu cuti premi pun duitmu nggak nyusut. Nah, itu tujuannya bayar premi di link term. Oke ya. Nah, di perwarisan, ketika orang klaim,
berarti klaim mati ya, ini kan jiwa ya. Dia akan ditambah dengan cash, dia akan ditambah, dia akan ditambah dengan warisan booster. Ada rendah, sedang, tinggi, Anda bisa lihat di proposal. Apa itu warisan booster? Ya, kalau saya ngomong bahasa simpelnya di nasabah itu angpau. Ya, Prudential kasih tambahan angpau. Jadi Prudential mengelola duitmu dan dia untung, dia akan bagi hasil ke kalian. Dan bagi hasilnya warisan booster ini, setiap tahun Anda akan disurati, diberitahu, weh, hari ini warisan boostermu segini ya. Nah, gitu loh. Dia akan kasih info. Jadi Anda tahu warisan boosternya berapa. Ya, kalau klaim keluar seperti ini. Nah, kalau di Prucinta, klaimnya unik teman-teman. Kalau mati biasa 100%. Kalau matinya kecelakaan 300%. Kalau matinya kecelakaan pas Ramadan 400%. Wah, jadi kalau mau mati di Prucinta ini kayak Pele hari gitu ya. Kalau memang harus ditakdirkan kecelakaan, mending kecelakaan pas Ramadan, guyon-guyon ya. Tapi benar kalau pas Ramadan 400% loh. Kalau di LinkedIn gimana? Nggak ada, ya mati biasa lah ya. Keluarnya adalah klaim seperti biasa selalu ditambah nilai tunai, jangan lupa. Ya. Nah, kemudian kalau bicara dari nilai tunainya gimana? Nah, kalau dari nilai tunainya perwarisan, kalau berdasarkan Anda melihat dari nilai tunai terjamin, Anda bisa lihat di proposal tahun ke-25 itu sudah kembali 100%. Tapi Anda tahu bahwa di Prudential itu nilai tunainya perwarisan itu selalu ditambah dengan cash booster. Nah, kalau Anda menambahkan nilai tunai terjamin ditambah cash booster, Anda nggak perlu nunggu 25, 20 pun sudah break even point 100%. Seperti itu. Ya, tapi ingat kalau Anda ngambil nilai tunai, maka polis ini tutup. Loh, Pak Wibi, sebenarnya bisa dihutang kok kalau perwarisan. Ya, betul. Perwarisan kalau Anda mau ngambil nilai tunai boleh, tapi janganlah. Kenapa? Karena dianggap hutang dan Anda harus mengembalikan dengan bunga yang tinggi. Jadi, konsep perwarisan namanya aja warisan. Ya, Anda beli ini untuk langsung melindungi Anda 99 tahun. Jadi, Anda hari ini kayak tuker duit. Bayar 5 tahun, dapat aset yang pasti cair karena di cover sampai 99 tahun. So jangan pernah berpikir untuk narik nilai tunai. Tapi siapa tahu, apa siapa tahunya? Pas Anda tahun ke-20, Anda lihat, wih, anakku kok suoge ya, lebih suoge dari aku ini. Mungkin Anda sudah berpikir, anakku sudah nggak butuh warisan ini. Ini uang pertanggungan yang aku dulu beli 5 miliar. Sekarang tahun ke-20, 5 miliar buat anakku udah nggak ada artinya. Dia udah kaya. Ya udahlah, tak ambil aja. Nah, itu boleh. Jadi perwarisan sama kayak kita ini nggak tahu kan 20 tahun lagi kayak apa. Ternyata udah nggak dibutuhkan warisan ini buat anak saya. Ya monggo diambil. Anda nggak rugi. Paham ya? Nah, itu perwarisan. Apa itu cash booster? Sama kayak warisan booster. Bedanya cuman ya ini bonus angpau untuk diwariskan kalau klaim. Kalau namanya cash booster, bonus kalau dia ini misalkan mau narik, ya mau buyar, ya wes ini bisa diambil. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Prucinta? Prucinta ini lucu, Anda dipaksa, dipaksa tutup di tahun ke-20, tapi duitmu dibalik 110%, dijamin. Ya, jadi Prucinta ini Anda dilindungi 20 tahun. Nah, ini kan tadi 99. Ini 20 tahun. Tapi bayari cuma 10 tahun. Jadi Anda gratis diprotek 20 tahun, nanti duit ini balik auto di sini. Duit yang dibayar 10 tahun akan dibalikkan di sini sebesar 110%. Enak nggak? Bayar sak gini, tapi dibalik di sini 110%. Loh, enak nggak? Podo kayak orang beli asuransi gratis. Anda dipaksa tutup. Tapi hebatnya Pru, Anda boleh lanjutin kok. Kalau Anda suka, Anda boleh lanjutin dengan dua pilihan. Kalau UP-nya tetap, maka preminya naik. Yo cingli toh, Anda kan tambah tua. Uang pertanggungannya sama ya premimu tambah naik. Wong kamu lebih tua 20 tahun, betul? Tapi kalau kamu kepingin UP-nya, UP-nya? Bentar.
Tapi kalau kamu kepingin preminya sama, aku nggak mau naik, aku mau preminya sama, maka UP-mu harus diturunkan. Ya karena kamu tambah tua. Nah, perpanjangan ini teman-teman, don't worry, Anda pasti dijamin diterima. Walaupun pas mau perpanjangan lagi di ICU. Walaupun pas mau perpanjangan Anda lagi jantung, kanker, stroke. Tetap dijamin diterima. Nah, bagaimana dengan link term? Seperti tadi kita belajar, nilai tunai dalam produk unit link jangan berpikir untuk diambil. Walaupun boleh ambil. Kena denda bunga enggak? Enggak. Terserah kamu, mau ambil fleksibel boleh. Kan unit link kan fleksibel. Tapi ingat, pesan saya jangan diambil-ambil kalau nggak kepepet pol. Kenapa? Karena tujuan nilai tunai ini kalau ditambah dengan performance fund, hasilnya bisa lebih besar dari COI, kan kamu boleh cuti premi. Duitmu nggak nyusut loh. Saldo stabil. Nah, berarti kan proteksimu bisa berjalan terus. Nah, link term ini teman-teman ada pilihan masanya 55, 65, 70, 75, 80, 85, 99. Anda sebagai agent yang pinter harus bisa memilih term yang tepat untuk klienmu. Ya, term mana yang paling bagus? Ya, logikanya gunakan masa kurang lebih 20 tahun dari usia masuk. Jadi kalau dia usianya 30, ya harusnya sekitar 55 sudah cukup. Belinya 41 ya sampai 65 sudah cukup. Apalagi kalau UP-nya yang dibeli bukan UP yang besar. Ya, UP cuma 500 1M minta di cover sampai 99 ini gunanya apa? Waktu kejadian ya sudah tidak bisa dibuat apa-apa. Uang tawangannya cair, contoh nih ada orang beli 500 juta. Cairnya pas mati itu 40 tahun lagi teman-teman. Coba bayangin, uang 500 juta 40 tahun lagi buat apa? Ya nggak tahu, ya nggak bisa dibuat apa-apa lah, masih nggak akan seperti serasa hari ini. Ya, nanti lebih detail Anda bisa lihat di video YouTube yang akan saya publish ya. Nanti setelah live saya akan bikin videonya. Nah, tapi sekilas Anda bisa lihat bahwa sekarang ternyata produk tradisional yang diwakili oleh Purwarisan dan Prucinta dengan link term itu punya spek tujuan yang nggak sama, tapi semuanya bagus. Nah, saya akan kasih kesimpulan kapan Anda jualan PW, jualan PC, dan jualan link term. Kesimpulannya begini, ketemu orang kaya, nggak mau pusing, Anda jualan Purwarisan. Kenapa? Karena dia di cover sampai 99. Dan seharusnya kalau ada jualan Purwarisan, sebaiknya berpikir UP-nya besar. Kenapa? Ya itu tadi, diproteksi sampai umur segini ya, belinya 500 loh. Buat apa? Benar nggak sih? Kan kita harus mengerti yang namanya time value of money. Wis gaya. Nanti akan lebih jelas di video berikutnya. Ya, time value of money, future value. Ingat di Indonesia rupiah ini kena inflasi cukup besar, ya sehingga nilainya secara value akan menyusut. Jadi kalau beli UP-nya kecil lah ngapain mikir Purwarisan sajujure lo ya. Ya, atau dia berpikir juga ya pokoknya hari ini mikir warisan dulu deh, tapi siapa tahu nanti anakku nggak butuh kan bisa tak ambil. Nah, boleh berpikir itu Anda ambil Purwarisan. Ya, karena di link term nggak bisa berpikir kayak gini. Jelas ya. Kapan Anda berpikir perlu cinta? Ketika Anda memang niat nabung. Nah, tabungan. Memang Anda beli asuransi berpikir untuk nabung. Anda silakan beli perlu cinta. Karena duitmu yang kamu bayar 10 tahun, pasti balik 110%. Kan lumayan dapat bunga 10%. Bayangin, duitmu wis di bunga 10%, kamu dilindungi selama 20 tahun. Kalau ada kejadian meninggal, pihak keluargamu kan dapat duit. Lu kan lumayan banget. Paham ya? Itu lumayan banget loh. Anda berpikir ketika beli Prucinta, duitmu ini nabung. Bonusnya asuransi. Kalau berwarisan, memang tuker duit untuk warisan. Malah gak kepikir tabungan blas. Karena kalau mau ngambil nanti kena bunga. Benar nggak? Kena denda bunga. Tapi ya itu tadi, hebatnya berwarisan ada antisipasinya. Kalau tahun ke-20 ternyata kamu lihat anakmu gak butuh warisan lagi karena dia ternyata lo kok kawin sama orang suwoge ya, sudah sukses pol saya aja kalah. Nah, diambil aja. Jadi gratis lagi gitu ya. Tapi kalau Anda beli link term, keputusannya adalah karena Anda punya keinginan uang pertabungan gede, sementara daya belimu kecil. Artinya apa sih? Kepingin punya cover 5 miliar, tapi gak duit buat beli.
Nah, kalau Anda ngomong no cicilan paling murah antara Purwarisan, Purcinta, dan Lingtem, tentu paling murah adalah beli Lingtem. Why? Ya, unit link itu memang murah. Kenapa ya? Itu tadi. Karena konsep dia ketika kita desain nanti unit link itu premi saver atau premi investasi kita nolkan. Anda cukup beli untuk premi benar-benar pure asuransinya aja. Jadi pasti irit, apalagi temnya Anda pilih tem-tem yang tadi saya ajarkan itu ya kurang lebih 20 tahunan lah. Apakah Anda mau pilih 55, 65, 75, 80, 99, nah Anda tentukan di situ. Ya, oke. Ini sekilas yang bisa saya ajarkan ke Marsi. Ya, sampai sini Marsi ada yang mau ditanyakan nggak? Ini saya stop dulu recordingnya buat teman-teman yang lain kalau ada yang butuh nanti bisa saya kasih.